Halo semuanya, di sini gue punya kasus nih, kasus simpel nih. Di sini ada seorang pasien. Pasien ini tuh seorang pria, dia tuh 35 tahun. Dia ini ngeluh gelisah, dia susah tidur, sering khawatir berlebihan terhadap pekerjaan dia. Lalu katanya dia sulit berkonsentrasi selama 6 bulan terakhir. Dia menyangkal dia punya riwayat trauma, dia menyangkal penggunaan alkohol dan kafein berlebihan atau psikotropika. Oke lah, yang berarti dia nggak ada riwayat penggunaan obat-obatan ataupun dia ada stres lah tentang penggunaan alkohol ataupun trauma kepala. Di sini kita lanjut, ada pemeriksaan fisik. Katanya itu tekanan darahnya itu 125/80, oke normal. Frekuensi nadinya itu 90 kali per menit. Laju pernapasan 20 kali per menit. Kita nggak dikasih tahu suhunya berapa nih. Pemeriksaan fisiknya itu DBN. Lalu status mental dia itu dia kooperatif, insight baik, mood cemas, nggak ada waham atau halusinasi. Oke sip. Pemeriksaan penunjangnya itu kita lakukan GDS-nya itu normal, tes H dan FT4-nya itu normal, EKG sinus normal, fungsi hati SGOT atau SGPT-nya normal. Tapi skor GAD 7-nya itu 18. Yang berarti dia itu cemas berat. Skor GAD 7 itu apa sih? Skor GAD 7 itu dia ini mengukur si kecemasan ini seberapa berat. Dan di sini gue ada si tabel kecilnya ini. Jadi ini GAD 7. Di sini ada pertanyaannya nih dari 1 sampai 7. Dan di sini skornya itu dari 0 hingga sampai ke 3 nih. Karena kita punya 7 dan juga skornya itu paling maksimal 3, yang berarti skor maksimal yang bisa diraih orang itu jika emang dia benar-benar cemas berat itu ya 21. Nah, di sini skor-skornya itu ada dari 5 sampai 9. Yang berarti kalau kurang itu berarti dia nggak ada kecemasan sama sekali. 5 sampai 9 itu ringan, 10 sampai 14 itu sedang, lebih dari 15 termasuk dalam sini itu 18, dia itu berarti parah. Oke. Nah, itu kira-kira si GAD 7 nih. Nah, di sini mungkin boleh pause dulu gitu. Pause dulu, pikirin kira-kira diagnosis bandingnya apa. Pikirin juga tentang dia ini kayak gimana si diagnosisnya setelah tadi kita eliminasi hipotesisnya itu dari pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Nah, tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke kasusnya. Di sini ada si Tuan B, bilang aja lah karena dia nggak ada namanya, Tuan B. Dia 35 tahun, dia susah tidur, dia cemas. Lalu di sini gue udah bikin RPS-nya nih. Kita baca dulu dari si RPS. Dia gelisah, insomnia, dia overthinking tentang pekerjaan, dan dia susah konsen selama 6 bulan terakhir. Terus penyakit dahulunya itu dia nggak ada trauma, nggak minum alkohol, kafein ataupun psikotropika. Nah, di sini ada beberapa hal yang masih belum ditambahin karena kebetulan gue lihatnya itu dari si halaman terakhir. Di sini tambahannya itu dia ini ada kecemasan tentang keluarga dia. Oke, dia nggak ada penggunaan obat. Nah, dari sini udah dicetuskan hipotesisnya nih. Bisa jadi dia cemas akibat kondisi medis umum, bisa karena cemas nggak salah guna obat. Lalu di sini bisa gangguan obsesif kompulsif atau OCD. OCD itu apa sih? Jadi kita punya suatu gangguan kita terlalu obses atau kita terlalu terpaku sama sesuatu yang bikin kita cemas. Lalu kita melakukan suatu hal secara berulang, kompulsif gitu, yang bikin cemasnya itu jadi berkurang. Tapi nanti akan muncul lagi si obsesi ini itu dan terus-terusan berulang. Dan dengan begitu dia menciptakan kayak lingkaran setannya sendiri dari si OCD ini. Selain itu kita punya juga hipertiroid dan juga atau hipoglikemi. Oke. Itu kira-kira hipotesisnya, nanti kita akan coret satu persatu. Kita lakukan pemeriksaan fisik dulu. Keadaan umumnya dia kompos mentis. Lalu status mental dia itu cemas, dia kooperatif, dia punya insight-nya bagus, dan dia tidak halu. Oke, dan di sini kita punya tanda-tanda vitalnya itu 125/80 mm relaksasi, TD-nya RR 20 kali per menit. Oke lah, dikit mau takipnya ya. Lalu dia ini tadinya 90 kali per menit, belum takikardi, dan kita asumsinya itu suhunya dalam batas normal. Pemeriksaan head to toe-nya itu kepala dan leher DBN, toraksnya itu tadi tuh kira-kira dia takipnea. Nah, di sini ada informasi tambahan, dia ini rupanya riwayat gastritis. Ini gastritis, dan pemeriksaan ekstremitas dan kulit asagainosnya di sini. Ekstremitas kulitnya itu dia itu DBN. Lalu kita lakukan pemeriksaan penunjang. EKG-nya itu sinus normal, GDS-nya 96 mg per desiliter, yang dimana kalau kita lihat di slide yang hipoglikemi itu dia itu paling, dia itu 100 itu kan udah 100 itu dia itu batas maksimum orang normal gitu. Ya berarti dia ini dalam batas normal si 96 mg per desiliter. Paling kurangnya itu dia itu sekitar 50 sampai 60. Itu udah mulai muncul gejala hipoglikemi. Lalu kita cek si tiroid, TSH dan FT4-nya dalam batas normal, lalu liver function test atau si SGOT SGPT-nya normal, dan kita lihat di sini skor GAD-nya itu 18. Ini GAD skor 7. Yang berarti dia cemas berat. Oke, lalu kemudian mungkin kalian bertanya-tanya, kok kita punya ada tulisan apa nih? Aksis 1, 2 sampai aksis 5 nih. Ini apaan? Mungkin penjelasan sedikit dulu tentang si aksis-aksis ginian. Ini sebenarnya
suatu sistem diagnosis dari si DSM-4 nih, DSM-4 nih. Nah, kita kan udah punya panduan terbarunya nih. DSM itu kan dia tuh kalau nggak salah diagnosis status mental kalau nggak salah, atau pokoknya ini dia tuh tentang daftar penyakit mental lah. Nah, DSM-4 ini tuh dia tuh dulu itu punya sistem aksesnya itu sistem akses dari 1 sampai 5. Tapi catatan kecil di DSM-5 dia udah nggak ada lagi sistem diagnosis yang begini. Yang berarti udah langsung dia ini diagnosisnya apa. Karena ya dari FK UPN pengennya itu ada akses gituan, jadi ya kita bahas dulu aja deh sedikit. Akses 1 itu dia tuh ada banyak nih, F0 sampai F99. Katanya sih spoiler aja sih, mungkin di Soka nanti itu bisa ditanyain F0 itu ada apa, F10 sampai F19 apa sampai sini. Jadi ya baca-baca dulu aja lah. Ini kan dari PPDGJ 3 yang gue ambil nih. Jadi ini bisa baca sendiri F0 sampai F11 itu apa. Secara ringkas, aksis 1 itu bicara tentang kondisi klinis yang dialami oleh si pasien yang terlihat sekarang, RPS-nya. Nah, kemudian ada aksis 2. Aksis 2 ini itu dia bicara tentang gangguan kepribadian. Nah, di sini ini bukan ranah kita sih, bukan ranah kita katanya. Jadi aksis 2 ini kebanyakan yang di dokter umumnya itu tidak ada, jadi kita bisa coret aja. Lalu ada aksis 3. Aksis 3 itu dia ini bicara tentang kondisi medis yang dialami oleh pasien juga. Ini berbeda sama yang kita lihat di akses 1. Akses 1 itu lebih ke yang gangguan kejiwaan dia, akses 3 itu lebih ke kondisi medis umum yang dia miliki. Contohnya itu kayak tadi, dia punya gastritis. Gastritis itu dia tuh masuk ke penyakit sistem pencernaan yang berarti K0 sampai K93. Gak usah tanya gue gastritis yang mana. Lalu kemudian ada akses 4, kalau tadi itu kondisi medis, sekarang kita masuk ke kondisi biopsikososial dia. Yang dimana dia itu katanya itu tadi itu ada masalah dengan keluarga dia. Yang berarti nanti kita masukin di akses 4-nya itu yang berkaitan dengan keluarga. Tapi dia juga bisa berkaitan dengan pekerjaan sih, karena dia itu juga ada kayak kesulitan dalam bekerja sih. Jadi mungkin masalah pekerjaan dan masalah perumahan mungkin. Masalah keluarga ini. Oke, lalu terakhir ada akses 5, dia ini namanya itu GAF, Global Assessment of Functioning. Istilah itu kayak ini orang ini dia tuh mentalnya oke enggak sih dari skala 1 sampai 100. Dan di sini gue rada bingung jujur. Mau 50 sampai 41 atau 50 sampai 51 ini dari dua hal, susah konsen dan juga dia itu ada kayak masalah kekhawatiran berlebih. Tapi setelah mikir kayaknya dia lebih masuk ke gejala berat sih dibanding gejala sedang. Soalnya susah konsen 6 bulan lebih. Itu bukannya gejala yang berat sih. Dan itu kebetulan masuk juga dengan si GAD ini itu onsetnya itu lumayan lama. Di sini mau dibandingin sedikit sama si panic attack. Panic attack itu dia tuh onsetnya cepet. Biasanya kurang dari 2 sampai 3 bulan. Dia ini bisa cepet nih. Itu kalau menurut DSM-5. Tapi kalau misalkan si GAD ini dia tuh onsetnya lebih lama, bisa 6 bulan lebih. Ini pas banget sama si kasus ini. Oke, jadi itu kira-kira si sistem aksis beginian. Semoga sih nggak dikeluarin kita sampai harus hafal aksis 5 ini 0 sampai 100 gimana sih. Anyways, balik lagi ke atas sini itu. Kira-kira untuk diagnosis kita sekarang ini, kalau misalkan mengacu ke DSM-5, harusnya kita langsung tulis saja General Anxiety Disorder, udah jelas banget. Nanti gue bakal tunjukin kriteria diagnosisnya gimana. Dia masuk ke F41.1. Untuk lebih jelasnya lagi itu di PPDGJ 3. Lalu aksis 2-nya itu kita coret. Aksis 3-nya itu dia memiliki masalah di lambung dia, gastritis. Aksis 4-nya itu gue pengen tambahin satu lagi jujur tentang si riwayat pekerjaan dia mungkin. Tapi kayaknya ini yang paling jelas sekarang sih, dia punya kecemasan terhadap keluarga dia. Dan di aksis 5-nya itu dia tuh skala fungsional itu 41 sampai 51 yang menunjukkan ini gangguan berat. Oke, sekilas tentang bagaimana kriteria diagnosis dia ini. Jadi ini ada beberapa hal yang gue ambil nih. Ini diambil dari si Alomedica. Dari Alomedica itu dia kayak menunjukkan kriteria diagnosis dari DSM-5 dirangkum jadi satu tabel. Kita coba cek deh mana yang pas dengan si kasusnya ini. Jadi dia punya kecemasan atau kekhawatirannya berlebihan timbul setiap hari sepanjang hari selama sekurangnya 6 bulan. Wah, ini sekurangnya 6 bulan nih. Udah mulai pas nih. Ini udah ada satu nih. Lalu kemudian penderita merasa sulit mengendalikan kekhawatirannya. Iya juga sih. Dia terus berpikir tentang pekerjaan dia. Mungkin berpikir juga tentang keluarganya gimana. Nah, ini kecemasan dan kekhawatirannya itu disertai lebih dari 3 dari 6 gejala berikut ini. Sekurang-kurangnya itu 6 bulan terakhir. Pada anak hanya perlu 1 gejala. Dan karena ini bukan anak, ini pria dewasa, maka kita cek lebih dari 3 gejalanya itu apa. Oke, ada 1 kegelisahan. Oke, ya benar. Merasa mudah lelah, nggak dikasih tahu sih. Susah konsen, iya benar. 1, 2. Iritabilitas, kayaknya enggak. Ketegangan otot, enggak juga sih. Gangguan tidur, oh ini dia.
Kita udah punya 3 nih. 1, 2, 3, definitely ini GAD. Kita udah punya 1, 2, 3 loh. Lalu kecemasan, kekhawatiran atau gejala fisik menyebabkan gangguan bermakna secara klinis atau gangguan pada fungsional pekerjaan. Astaga ini. Oke, 4. Gila dah, ini udah hampir semuanya masuk. Gangguannya bukan terjadi karena efek fisiologis langsung dari suatu zat atau obat seperti penyalahgunaan obat, nggak dibilang. Yang penting ini bisa juga nih. Atau kondisi medis umum seperti hipertiroidisme, nggak juga. Dia nggak hipertiroid. Dan terakhir, gangguan tidak lebih baik dijelaskan dengan kondisi medis lainnya. Gue masih belum ngerti ini apa, tapi pokoknya kita udah punya 1, 2, 3, 4, 5. Kita udah punya 5 dari 6. Jelas-jelas ini GAD. Oke, itu kira-kira kriteria diagnosisnya ini. Kalau misalkan gue udah rilis si FC ini, itu gue udah bikin juga untuk si kriteria diagnosis panic attack disorder, dan satu lagi itu si social phobia, tapi nanti kalian bisa baca sendiri aja. Si social phobia itu gue ambil dari satu situs yang dia itu ada dari A sampai J, ada 10 tipe. Kalian bisa baca sendiri aja. Itu Sofan kok, ini dalam bentuk gambar, bukan bentuk kayak begini yang gue ambil dari Alamedica, enggak. Oke, itu kira-kira kriteria diagnosis. Kira-kira udah benar-benar pas ya. Ini udah diagnosisnya itu definitely GAD. Gimana caranya kita bisa jelasin ke pasien, oh gelisahnya itu gara-gara gini, insomnia-nya gara-gara gini. Nah, kita lihat dulu nih. Karena si gangguan kejiwaan itu kan, dia tuh kan kita nanti bakal terlaksana juga secara biopsikososial nih. Nah, kita perlu cari tahu dulu etiologi biopsikososialnya itu seperti apa. Kita nanti akan bandingkan nih, kira-kira si pasien ini tuh dia tuh faktornya itu biologis kah, psikologis kah, atau sosial kah. Masuk dulu dari biologis. Dia ini ada secara genetik nih. Yang berarti dia itu punya riwayat GAD, enggak sih. Lalu dia punya mungkin masalah dengan 5-HTT. Itu kayak serotonin transporter. Lalu ada CRHR1, PDE4. Dia kayaknya nggak punya begituan. Lalu apakah dia punya gangguan neurotransmitter? Nggak dikasih tahu jujur sih. Tapi kalau misalkan iya, serotonin menurun itu dia bisa menyebabkan moodnya hancur, dan dia mengontrol si PFC dan juga limbic system. PFC itu prefrontal cortex, norepinefrin. Apakah kalau dia meningkat itu dia bikin cemas terus, PFC dan amigdala yang dikendalikan. Dan kalau GABA dia itu menurun, wah ini yang biasanya paling sering sih. GABA itu kalau misalkan dia menurun susah relax kayak di amigdala. Kayak ada satu kasus gitu, katatonia namanya. Katatonia itu gara-gara si GABA-nya itu dia tuh turun banget. Dia ini bikin jadi si orangnya itu dia tuh kayak kaku gitu, nggak bisa kita turunin apapun. Yang dari si dokter Maria kemarin sih, kondisinya parah banget lah kalau misalkan GABA-nya turun. Dan biasanya kita kasih kayak lorazepam, benzodiazepin gituan yang meningkatkan si GABA-nya itu, kadar GABA-nya meningkat. Akhirnya ototnya bisa mulai relax, dan dengan begitu dia udah mulai bisa ngendaliin si motorik dia, dan dengan begitu dia bisa ngomong. Luar biasa dah. Makanya jangan sampai GABA kita terlalu rendah. Oke, ya berarti kita lihat dari faktor biologis. No, ya berarti bukan faktor biologis. Kita lihat psikologi nih. Ada 3 nih, bisa dari kepribadian. Dia ini bukan aja perfeksionis, suka cemas, yang merupakan gangguan neurotik. Gangguan neurotik itu dia ini contoh-contohnya itu ada dari temperamen, ada juga gangguan kecemasan. Ya mungkin kalian bisa cek lagi di Google. Itu gue cuma ingat 2 contoh itu doang. Lupa lagi tadi definisinya apa. Tapi dari kepribadian kayaknya dia bukan ini. Ada juga namanya coping. Coping itu kita ini mendam stres, dan juga mungkin kita susah berekspresi gitu. Ini kasian banget. Dan ya itu bisa menyebabkan si anxiety ini. Tapi jelas-jelas nih orang kayaknya enggak. Lalu mungkin aja dia punya MKKB, masa kecil kurang bahagia. Siapa dia tahu memori gitu. Mungkin dia punya trauma masa kecil yang diisi pada ke sistem limbiknya itu. Dia ini bisa jadi memori yang bisa pop up di salah satu gak terduga. Yaitu kasihan banget lah untuk dia ini. Tapi dia kayaknya nggak punya si 3 ini. So moving on ke yang terakhir, faktor sosial. Rupanya dia punya mungkin maybe tekanan kerjanya ini tuh. Dia ini mungkin DL-nya singkat, bosnya itu dia tuh ada masalah emosi, lain-lain lah. Mungkin budaya kerjanya juga salah nih, budaya kerja. Ya kita bisa blame lah untuk faktor sosialnya. Mungkin juga gara-gara tidak adanya dukungan sosial. Tadi kan dibilang kan dia tuh mungkin punya masalah dengan keluarga dia. Jadi mungkin maybe jadi salah satu faktor lagi. Lalu mungkin juga gara-gara perubahan hidup juga. Mungkin dia itu tinggal di lingkungan baru, susah adaptasi. Tapi kayaknya kita udah punya 2 yang maybe top tier, maybe yang menyebabkan ini, tekanan kerja dan juga dukungan sosial. Oke, sip. Nah, di kasus itu kan dia kan dibilang OVT kerja nih. Nah, OVT pekerjaan ini tuh dia ini bisa nyebabin beberapa hal nih. Ada satu katastrofisasi. Oke, apa itu katastrofisasi? Bilang aja lah kayak besok mau soka, tapi lu nggak ada persiapan lalu habis itu mulai mikir, aduh kayaknya besok kalau dosennya galak kayak gini tuh bisa jelek hasilnya. Lu cuma mengandaikan, tapi masih belum terjadi, dan lu udah bilang itu pasti jelek. Ini bukan doain ya, tapi itu merupakan contoh dari katastrofisasi. Dia mungkin aja OVT tetap pekerjaan dia, lalu habis itu dia pikirin itu besok pasti jelek, dan performa dia tuh rupanya besok juga menurun gara-gara perkataan dan juga dugaan dia tadi.
Makanya jangan sering menduga yang jelek, jangan sering menduga yang jelek kayak gitu. Oke. Itu bisa jadi salah satunya nih. Lalu kemudian ada namanya ruminasi. Ruminasi itu dia tuh mikir mulu sesuatu yang negatif, kayak tadi dia bilang besok pasti jelek, tapi dia sendiri kepunya solusi yang bisa dia provide atas problem dia itu. Kalau misalkan secara realistik, berarti jangan mikir kayak gitu deh kalau gue jadi orang itu. Tapi kalau misalkan udah kronis, bakal susah juga sih. Efek dari begini itu dia bisa menguras mental, dan juga dia bisa menyebabkan bias kognitif. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Kalau misalkan dia menyebabkan bias kognitif, dia bisa membuat dia jadi tidak toleran terhadap hal-hal yang tidak pasti. Alias, dia percaya aja, oh kayaknya besok bakal jelek. Dia nggak bisa bedain lagi mana yang pasti, mana yang enggak. Dan dari situ dia itu bisa menyebabkan anxiety. Gampang kan? tapi nggak sampai situ sih. Nanti ada satu lagi penyebab yang general untuk yang faktor biologi, sosial, dan juga psikologi. Nah, selain dari bias kognitif ini, dia bisa juga menguras mental. Ya iyalah, mikir terus. Ya kayak orang main catur aja sih. Pasti nanti bakal capek juga kok. Fisik dia itu gara-gara mikir terus. Ya ini juga menguras mental dia. Dia ini mikirnya tuh banyak. Gara-gara OVT ini dia jadi kekuras banget. Pada akhirnya itu dia itu mungkin tidur di kantor, yang nggak jadi tidur malam, jadi insomnia. Dan begitu dia jadi susah konsen deh. Lalu habis itu ada rantainya sendiri. Kalau misalkan orang susah konsen itu, dia nanti bisa makin cemas. Kayak misalkan susah konsen tuh ngafalin soka kayak gini, lu nanti makin cemas. Kalau misalkan besok udah mau ujian, makin cemas. Lalu habis itu lu jadi gak bisa tidur, bangun dulu itu jam 3 pagi. Ini suka bangun sendiri. Bangun lu jam 3 pagi, lu coba tidur lagi, tapi bangun 5 menit kemudian lu tidur itu dangkal banget, lu kayak gak bisa tidur sama sekali, dan lu dalam mode REM terus menerus. Ya itu efek dari insomnia sih. Dan dari insomnia itu lu susah konsen, besok lu sokanya itu nanti bisa jadi jelek. Tapi bukan doain ya, sekali lagi contoh. Dan dengan begitu siklus setan ini berlangsung terus. Ya kasihan dia jadi orang itu. Nah, kalau misalkan dia itu terus-terusan melakukan katastrofisasi dan juga ruminasi ini, sebenarnya masih ada hal yang masuk akal, tapi dia sendiri gak bisa ngerem si pikiran itu. Dan ya ini bakal berdurasi lama juga sih, si katastrofisasi dan juga ruminasi ini. Sekali lagi dia bisa menguras mental dia, dan again insomnia dan siklus setan ini berlangsung terus. Oke, itu kalau misalkan kita bicara secara singkat. Tapi gue gak mau FC gue itu cuma sesingkat itu sih. Jadi gue tambahin lagi yang lain. Oke, jadi bilang aja lah, karena mungkin si masa kecil kurang bahagia ini tuh dia punya trauma kecil gitu, dia bisa jadi meningkat waspadanya atau hypervigilance. Jadi dia meningkatkan deteksi threat dia, dan juga dia menjalankan salience network dia. Salience network itu apa? Jadi bilang aja ada 2 organ lah, insula dan juga anterior cingulate cortex. Mereka ini bekerjanya itu ngomong ke amigdala kalau misalkan ada threat gitu. Jadi kalau misalkan dilatih terus si salience network dia itu, dia ini makin bisa jadi cemas gitu. Kira-kira gitu. Apa efek dari hypervigilance ini? Amigdala dia itu mengira bisa terjadi hal yang buruk, dan dengan begitu dia bakal OVT atau keinget sama trauma masa kecilnya ini. Ya inilah efek dari si faktor biologis, psikologi, dan juga sosial ini. Selain dari si kasus OVT pekerjaan ini tuh dia bisa menyebabkan bias kognitif yang mengaruhi si PFC dia itu, dan selain itu dia bisa nguras mental. Hal ini juga mengefek si amigdalanya secara langsung. Nah, selain si PFC-nya kena, apa yang terjadi ke amigdalanya itu? Amigdala ini dia bisa ngomong ke hipotalamus, akhirnya terjadi koneksi hipotalamus pituitary axis, dan dia itu berhubungan sama si adrenal, kelenjar adrenal kita itu yang menghasilkan kortisol, masih kan dari zona fasikulatanya itu. No lagi. Nah, efek dari kortisol ini apa? Selain si HPA ini dia bisa menyetel si kortisol sendiri, menyebabkan aktivitas SNS-nya itu meningkat, dia bisa juga ngomong langsung ke SNS-nya untuk mengaktifasi SNS sendiri. Oke lah, jadi udah ada 2 cara lah, kortisol ataupun SNS. Efek dari SNS ini apa? Banyak sih jujur. Bisa pergi ke kulit, di kulit itu bisa jadi keringetan, orang ini bisa keringat dingin. Lalu kemudian dia bisa ke jantung nih, ke jantung itu dia bisa meningkatkan heart rate dia, bisa meningkatkan tekanan darah dia nih. Lalu kemudian ya ini dari si BP sama dengan CO di cardiac output kali total peripheral resistance. Bisa juga pergi ke GIT. Di GIT bisa terjadi 2 hal. Kan ada 2 tipe orang nih. Orang yang suka mah saat stres, dan orang yang suka mules saat stres. Gue sih kayaknya bukan orang itu sih. Jadi kalau misalkan orang yang tipe mahan saat stres, hasilnya itu meningkat, jadilah dia mah. Kalau misalkan orang yang suka kram perut atau suka mules, itu gara-gara mobilitas dia meningkat. Gue dapat dari jurnal ada interplay antara sistem parasimpatis dan parasimpatis, dan juga ada hubungannya dengan si enteric nervous system, dan juga si
si CRH, corticotropin releasing hormone. Tahu deh gimana caranya dia bisa ada di sini, tapi ya itu biologi, kita nggak tahu. Kalian bisa baca sendiri juga jurnalnya kok tentang beginian. Gue surprise ada PNS bisa berhubungan sama si SNS secara bersamaan. Efeknya itu dia bisa kram, dia bisa mules, dan sampai akhirnya diare. Congratulations. Jadi selain lu bisa sakit mah, lu bisa juga diare kalau misalkan lu unlucky. Bisa juga ke paru-paru. Di paru-paru itu dia bisa meningkatkan laju pernapasan dia. Ya kira-kira mirip kayak orang inilah, dia sakit dikit. Lalu di otot dia bisa mengaktifasi si beta 2 adrenergic receptor dan jadilah tremor. Kayaknya ini orang gak tremoran, tapi mungkin bisa. Oke, jadi itu kira-kira efek dari sistem saraf simpatis ini. Side notes, TDV ini bisa aja normal nih pas dia ketemu dokter. Karena ya mungkin pas ketemu dokternya itu si GAD-nya itu gak kambuh gitu. Jadinya itu tekanan darahnya itu normal, heart rate-nya normal, dia gak lagi takimnia nih. Bisa aja dugaannya itu berganti nih. Tapi sebenarnya dia bisa aja GAD. Oke. Nah, selain dari kortisol ini meningkat, dia bisa menyebabkan aktivasi SNS, dia bisa juga mempengaruhi si prefrontal cortex. Dia bisa bikin dia nge-lag. Kalau misalkan otak kita yang buat mikir ini nge-lag, apa dia bisa mikir jernih? Ya, belum tentu. Kalau orang ini bisa mikir jernih, pengambilan keputusan dia bisa buruk, pengaturan emosi dia bisa buruk. Ya, pengaturan emosi yang ke bawah sini, tapi kita bicara dulu tentang pikiran. Dia nggak bisa mikir jernih, apakah dia bisa konsen? Belum tentu juga sih. Dan dengan begitu lingkaran setan ini terjadi lagi, dia bisa cemas karena dia nggak bisa konsen, dia nggak bisa tidur gara-gara begitu. Kasihan jujur. Lalu selain itu dia itu bisa kehilangan kontrol atas amigdala. Amigdala kalau nggak bisa direm sama PFC itu, wah itu bisa apa tuh? Bisa aja pikiran dia bisa cemas terus, terutama dari si nukleus lateralnya itu. Jadi efeknya itu dia itu bisa cemas terus, dan kalau dibiarin lama-lama tuh gejala OVT dia tuh, lalu dia bisa keinget MKKB dia, bisa terjadi burnout mental dia yang dijelasin di atas sini tadi itu, and the list goes on. Kira-kira segitu pendek lah. Kalau misalkan mau bicara tentang gimana pengobatan tata laksananya itu kan ada biopsikososial nih. Secara biologis kita bisa kasih SSRI, SNRI. Ingat gak dari level farmako kemarin apa obat-obatnya? Bisa si dulosetin salah satunya itu si SSRI sama SNRI, sama si amitriptilin salah satu juga lainnya tuh. Mereka jadinya tuh ngeblok si serotonin dan juga norepinefrin. Kalau kalian ingat, norepinefrin dia punya efeknya itu kalau misalkan dia itu bisa menstimulasi si neuron yang sama juga untuk melepaskan neurotransmitter juga si norepinefrin itu. Ya gue juga nggak tahu sih gimana hubungannya, tapi pokoknya dengan si SSRI, SNRI, serotonin norepinefrin reuptake inhibitor, selective serotonin reuptake inhibitor, dan juga sorpraxilin norepinefrin selective reuptake inhibitor NSRI. Nggak tahu deh dulosetin atau si amitriptilin mana yang bagian itunya. Mereka ini bisa mengatasi secara biologis si GAD ini. Lalu bagaimana dengan psikologi dan juga sosial? Ever heard of CBT? Cognitive Brain Therapy? Atau bisa juga kita itu melatih pernapasan teknik boxing, take a breath in, take a breath out. Lalu habis itu kita bisa juga pakai apa ya tuh, kayak psikoterapi gitu, psikoterapi yang kita tuh membuat dia tuh pikir. Gue nggak mau bilang brainwashing jujur, bisa aja kita juga bikin dia brainwashing atau hipnosis bisa juga. Kayaknya lebih murah hipnosis dibanding brainwashing, dan brainwashing lebih parah. Tapi itu beberapa cara kita bisa ngasih treatment dia. Untuk prognosis, selama masih awal-awal dia masih bisa di-treat, daripada keburu lama-lama itu amigdala dia keburu gede, prefrontal dia makin jelek, dan dari situ udah mulai irreversible. Kan itu kan udah parah tuh. Gue gak tahu kapan dia bisa irreversible-nya, tapi the faster the better gitu. Mungkin itu kira-kira pembahasan singkat, atau mungkin berapa lama deh pembahasan lamanya tentang si GAD ini. I hope it makes sense.